Daftar reportase media tentang pendiskreditan Habib Ba'alwi terhadap NU dan Kiai-Kiai NU. Tulisan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tanggal 29 Juni 2000 di nahdlatululum.com. Faisal Assegaf Ba'alwi menghina NU dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pernyataan-pernyataan penghinaan Faisal Assegaf terhadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulanya berasal dari rekaman video panjang yang disiarkan oleh Faisal Assegaf melalui kanal YouTube pribadinya Faisal Assegaf Official. Namun video tersebut kini sudah dihapus. Bahkan ketika channelnya kita telusuri terdapat keterangan channel tidak memiliki konten apapun. Hal itu mungkin terkait viralnya diskursus batalnya nasab Ba'alwi dan laporan LBH Ansor terhadapnya terkait penghinaannya itu. Walau demikian, pesan-pesan penghinaan itu telah menyebar di media-media sosial karena potongan-potongan video disebarkan oleh pendukung atau penentang Faisal Assegaf. Misalnya channel Abdul Fattah. Channel ini membuat judul Faisal Assegaf, penghina NU dan pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Channel Abdul Fattah dapat diakses melalui tautan berikut ini. Dalam video itu, Faisal Assegaf mengatakan, gambaran bahwa ekologi sosial Nahdlatul Ulama ini adalah bakul sampah. Ini bakul sampah yang akan terus lahir. Ajaran Hasyim Asy'ari, dedengkot pendiri NU salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah. Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Banyak orang-orang NU yang menjadi error yang mengklaim bahwa Hasyim Asy'ari itu adalah wali Allah. Gak ada kesepakatan ulama seluruh Indonesia dia wali Allah. Jadi silakan saja menghabiskan waktu dengan kebodohan bersama pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari. Kami tidak mau. Perhatikan, Faisal Assegaf menggunakan metafora yang sangat peyoratif atau merendahkan dengan menyebut ekologi sosial NU sebagai bakul sampah dan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah expired atau kadaluarsa. Menilai pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai hal yang kadaluarsa adalah sebuah kekeliruan berpikir. Kitab-kitab karya beliau seperti Adabul Alim wal Muta'allim, Etika Guru dan Murid, atau Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah justru meletakkan fondasi moderasi beragama, wasatiyah, persatuan umat, ukhuwah, dan nasionalisme yang hingga hari ini menjadi pilar stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Fondasi ini terbukti paling adaptif dalam menjaga keutuhan bangsa jauh dari sifat kadaluarsa. Penggunaan kata-kata kasar ini tampaknya sengaja dipilih untuk menyerang aspek psikologis massa, alih-alih melakukan kritik ilmiah atau akademis yang berbasis argumen data. Ia juga mempersoalkan klaim kewalian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan alasan tidak ada kesepakatan ulama seluruh Indonesia. Dalam tradisi Islam, terutama di kalangan santri, status kewalian seseorang bukanlah produk dari pemilu atau konsensus formal, ijma, birokratis para ulama. Penghormatan terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai kekasih Allah, waliullah, lahir secara kultural dari pengakuan umat atas kesalehan, ilmu, pengorbanan, dan karamah sosial beliau dalam memerdekakan serta mendidik bangsa. Menuntut adanya kesepakatan formal seluruh Indonesia untuk status spiritual adalah kerangka berpikir yang keliru. Sebagai sosok yang berada di ruang publik, penggunaan diksi, kebodohan, dan error kepada para ulama terdahulu justru menabrak nilai akhlak yang menjadi inti dari ajaran Islam itu sendiri. Nilai yang seharusnya dipegang teguh oleh individu pengklaim nasab Nabi seperti Faisal, walau klaim itu kini telah terungkap terbukti palsu. Secara kritis, pernyataan Faisal Assegaf di atas bukanlah sebuah kritik pemikiran, kritik ideologis, melainkan sebuah serangan personal dan institusional, argumentum ad hominem. Pernyataan tersebut mengabaikan kontribusi sosiologis Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam membangun konsensus kebangsaan yang membuat Indonesia bisa bertahan hingga hari ini. Ungkapan Faisal Assegaf Ba'alwi yang menuduh NU sebagai bakul sampah adalah sebuah perwakilan pernyataan bahwa semua umat yang bernaung dalam NU hanyalah kumpulan-kumpulan manusia-manusia sampah. Hal itu mungkin karena ia merasa berasal dari klan suci sehingga menganggap komunitas lain hanyalah sampah. Dan klan suci dalam tanda petik itu kini telah tersingkap siapa mereka sebenarnya. Jangankan bergenetik Nabi Muhammad SAW, bergenetik Nabi Ibrahim saja tidak. Apa yang dianggap sampah oleh Faisal adalah tokoh-tokoh yang telah berhasil mengislamkan Nusantara. Karena NU hari ini pada hakikatnya adalah pelembagaan dari pemikiran, praktik berislam yang dibawa oleh para penyebar awal Islam, Wali Songo.
Istilah NU bakul sampah adalah reduksi verbal yang lahir dari kebencian, namun gagal memahami sosiologi keagamaan Indonesia. Pernyataan-pernyataan serupa Faisal Assegaf tentang NU dan Hadratus Syekh terdapat juga dalam channel-channel lain seperti channel Sholawat Dahsyat dengan judul Viral Faisal Assegaf versus NU dengan tautan video sebagai berikut. Dalam video itu Faisal mengatakan, Harus pakai otak. Jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohi. Jadi jangan sombong. Apa kalian bilang Hasyim Asy'ari pemikiran cemerlang? Enggak juga. Apakah dia seorang ulama? Enggak juga. Bangkrut pengetahuan saya kalau saya mengatakan dia seorang ulama. begitu pula dalam channel Benteng Nusantara dengan judul Faisal Assegaf rendahkan Hasyim Asy'ari, tautan video sebagai berikut. Dalam video itu, Faisal Assegaf mengatakan, Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Yang basisnya itu kan di penduduk padat Jawa Timur. Di luar itu nggak ada orang mengagumi Hasyim Asy'ari. Nggak ada apa-apa pengaruh Hasyim Asy'ari itu dengan misal Rhoma Irama yang juga menggunakan lagu untuk berdakwah kepada umat. Rhoma Irama itu sebelum konser untuk berdakwah itu sudah ratus ribu orang menunggu. Hasyim Asy'ari lokal. Faisal Assegaf Balwi menghina keluarga Gus Dur. Dalam channel Cahaya Hidayah dengan judul Faisal Assegaf Ba'lawi hina Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana Bansar dan santri, dengan tautan video sebagai berikut. Faisal Assegaf Ba'lawi mengatakan, Terus kalian bilang kalian besar, kalian teror saya, maki-maki saya. Malu kalian. Orang kalau besar dalam satu organisasi yang sangat besar, harus ada juga kualitasnya yang besar. Unggul dengan kualitasnya, bukan unggul dengan kuantitasnya. Jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini, organisasi NU yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdurrahman Wahid. Klaim-klaim yang sangat berlebihan. Karena saya punya catatan. Ini jelas saya melihat kok. Pada periode bulan Oktober hingga bulan November 1945 tidak ada dokumen resolusi yang namanya dibuat oleh Hasyim Asy'ari. Sebuah kumpulan sejarah yang diterbitkan oleh Gramedia, lembaga yang selama ini sangat kredibel dan tidak sembarangan mengeluarkan sebuah penerbitan buku kalau tidak melalui proses verifikasi yang ketat. Kalangan Muhammadiyah yang pada saat itu ya, seperti Tokoh Hasan Gipo, itu sosok dari akar rumpun Muhammadiyah, presiden pertama PBNU. Saya sudah nonton kalian punya berbagai video dan pernyataan-pernyataan konyol yang menyerang diri saya pribadi, bahwa saya ini bersuara mengkritisi sejarah NU yang saya anggap sangat-sangat menyimpang dari awal pembentukannya hingga proses selama 90 tahun lebih. Dan kemudian saya mengkritisi perilaku oknum-oknum NU yang saya sebut dedengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Dan kalian menuduh saya seolah-olah saya ini mendapatkan sesuatu atau disuruh oleh orang lain untuk berbicara kebenaran di ruang publik yang menjadi hak setiap warga negara. Apalagi saya ini umat Islam, aswaja. Apa-apaan kalian? Kalau kalian punya bukti saya mendapatkan sesuatu imbalan untuk mengobok-obok NU, saya minta sekarang kalian arahkan bukti itu kepada aparat penegak hukum. Sangat bodoh kalian. Begitu bencilah kalian sama saya, yang kalian klaim punya bukti bahwa saya itu dipakai, ditunggangi oleh kepentingan lain untuk mengobok-obok NU. Laporkan sana di aparat, bawa buktinya. Tapi saya kasih ingat ya, ucapan kalian sangat berlebihan. Saya ini cuma satu semut menghadapi NU yang kalian bilang sangat-sangat besar, yang disebut dengan ormas terbesar di Indonesia. Raksasa. Seekor semut melawan raksasa. Tidak ada pengaruh. Kalian begitu besar. Semua kalian klaim kalian paling besar di Indonesia. Omong kosong, nol besar. Kalau kalian punya bukti, beberkan buktinya itu kepada publik. Pembunuhan karakter kepada diri saya tidak ada pengaruh. Karena fakta-fakta kebenaran tidak bisa kalian ubah. Mau apa? Mau pendekatan Islam? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah punya karamat. Wali-wali Allah paling banyak di NU. Sekarang saya tantang kalian. Kalian baca Yasin, baca Quran, kita mubahalah.
Kalau tuduhan-tuduhan kalian mengatakan saya mendapatkan sesuatu, maka niscaya saya hancur. Karena karamat Hasyim Asy'ari, karena karamat wali-wali NU. Tetapi kalau tuduhan-tuduhan itu kalian tidak bisa buktikan, saya juga bermohon kepada Allah, kepada baginda Rasul, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, saya bukan orang baru di ruang publik Indonesia. Saya berjuang 20 tahun lebih di luar sistem negara untuk melakukan upaya perubahan tanpa meminta imbalan apapun. Kenapa saya bebas berbicara? Karena saya tidak terikat. Saya terikat oleh nurani saya dan akal sehat saya. Saya mau buktikan sesungguhnya siapa yang mencari keuntungan faedah dari NU ini. Itu anak-anak Gus Dur. Terlalu banyak mereka bikin yayasan-yayasan, foundation-foundation untuk mencari uang. Dengan mengkultuskan Hasyim Asy'ari, mengkultuskan Gus Dur untuk mereka mendapatkan faedah. Fulus yang mereka tidak pernah melaporkan kepada seluruh ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, umat NU. Ingat yang saya katakan ya, dari awal kritik saya terhadap NU adalah organisasi massa, organisasi NU. Kalau menyangkut dengan masyarakat NU atau masyarakat Muslim berfaham ahli sunnah wal jamaah, saya tidak menggubris, karena saya pikir kelompok ini terpisah dari organisasi. Harus pakai otak. Jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohi. Terus kalian bilang kalian besar, kalian teror saya, maki-maki saya. Malu kalian. Orang kalau besar dalam satu organisasi yang sangat besar, harus ada juga kualitasnya yang besar. Unggul dengan kualitasnya, bukan unggul dengan kuantitasnya. Jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini, organisasi NU, yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdurrahman Wahid. Kenapa saya menentang pengkultusan terhadap Hasyim Asy'ari? Karena itu semua dibuat bukan untuk kepentingan umat. Organisasi dengan simbol Hasyim Asy'ari ini dibuat untuk kepentingan melayani segelintir orang dari keluarga mereka. Jangan saya buka terlalu jauh tentang praktek-praktek korupsi yang dilakukan secara norak oleh PKB ya, oleh petinggi-petinggi partai PKB yang selama ini merasa paling NU. Norak kalian, bobrok kalian. Jangan menafikan sejarah. Jangan. Sejarah organisasi NU ini dibentuk sejak awal dengan melibatkan seluruh keragaman. Partisipasi dari kalangan Habaib, kalangan Muhammadiyah yang pada saat itu ya, seperti Tokoh Hasan Jipo, itu sosok dari akar rumpun Muhammadiyah, presiden pertama PBNU, dan juga dari kiai-kiai di seluruh Indonesia. Hasyim Asy'ari itu hanya mencatut ya, saya bilang ya, dalam dokumen paling penting muka 5 kasasi, Ganun Kasasi NU, itu mencatut, mengambil tokoh terbesar pada saat itu yang namanya Said Abdullah Hasan Assegaf. Dia juga memanfaatkan kebesaran tokoh Arab, ingat, Hasan Jipo sebagai presiden pertama pembentukan PBNU. Organisasi. Kalau saya mau buka sejarah ini, paling banyak partisipasi kalangan-kalangan Muslim Tionghoa, Muslim Arab, Muslim di luar Jawa, Muslim Jawa Tengah, Muslim tokoh-tokoh ulama dari Jawa Barat. Keragaman. PBNU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar, yang hanya keluarganya saja mengklaim seolah-olah menjadi tokoh utama. Saya punya data-data sejarah, dan saya melihat sejarah tidak dalam rakitan-rakitan sejarah yang kalian bikin untuk mengkelabui umat, mengklaim dengan akal sehat yang sangat tidak bisa diterima. Akal sehat yang dilakukan hanya asabiyah, fanatik kelompok. Saya punya catatan dari hari ke hari tentang Indonesia. Sebuah kumpulan sejarah yang diterbitkan oleh Gramedia, lembaga yang selama ini sangat kredibel dan tidak sembarangan mengeluarkan sebuah penerbitan buku kalau tidak melalui proses verifikasi yang ketat. Tidak ada terlalu unggul yang namanya itu Hasyim Asy'ari. Kenapa tiba-tiba dalam perjalanan seolah-olah dikultuskan sedemikian rupa, diagung-agungkan begitu besar, yang ujungnya anak cucunya itu pergi mencari uang lewat yayasan-yayasan foundation yang tidak pernah ada laporan transparansinya kepada publik, yang tidak ada tujuannya untuk apa.
yang berimplikasi setiap orang mengkritik NU dituduh macam-macam, berafiliasi sama kelompok ini, ditunggangi oleh kelompok ini, dibayar oleh kelompok ini. Malu kalian. Demikian isi perkataan Faisal Assegaf Ba'alwi terhadap NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Dari transkrip pernyataan di atas, kita bisa memetakan narasi peyoratif dan hinaan Faisal kepada beberapa entitas individu dan komunitas. Pertama, hinaan dan tuduhan kepada keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang menuduh keluarga Gus Dur sebagai satu-satunya pihak yang paling mengambil manfaat finansial dari kebesaran NU. Ia juga menuduh mereka sengaja mengkultuskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Dur demi mendapatkan keuntungan materi, fulus, melalui yayasan-yayasan, foundation. Ia juga menuduh yayasan tersebut tidak transparan dan tidak melaporkan keuangannya kepada umat. Dari sini kita merasakan begitu dalam rasa ketidaksukaan seorang Ba'alwi ini terhadap keluarga Gus Dur. Yayasan yang didirikan oleh keluarga Gus Dur, seperti Gus Durian Network, The Wahid Institute, dan lain-lain, bergerak di ranah kemanusiaan, advokasi hak minoritas, perdamaian global, dan pemberdayaan ekonomi akar rumput. Lembaga-lembaga ini diaudit secara profesional dan bekerja sama dengan berbagai lembaga kredibel, bukan tempat, dalam tanda kutip, mencari uang pribadi. Warga NU menghormati Gus Dur dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan karena dipaksa oleh keluarga, melainkan karena jasa besar kedua tokoh tersebut dalam sejarah bangsa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional, Gus Dur sebagai bapak pluralisme dan Presiden RI keempat. Menyamakan rasa cinta kultural, mahabbah, umat dengan pengkultusan demi fulus adalah penyederhanaan yang sinis dan keliru. Faisal Assegaf Ba'alwi menuduh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencatut nama Ahmad bin Abdullah Assegaf. Dalam transkrip di atas, Faisal Assegaf menuduh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam tanda kutip, mencatut tokoh Ba'alwi dalam Muqaddimah Kanun Asasi tanpa bukti manuskrip akademis. Demikian itu adalah fitnah sejarah. Pengutipan ucapan Ahmad bin Abdullah Assegaf, dalam kurung, ia menyebutnya secara salah Abdullah bin Hasan Assegaf, yang menghimbau masyarakat untuk masuk NU memang ada dalam Muqaddimah Kanun Asasi, walau tidak ada bukti pembanding tentang ucapannya itu, kecuali dari Kanun Asasi. Tetapi ketika yang meriwayatkannya itu orang yang terbukti sikoh, terpercaya, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, riwayatnya itu dapat diterima. Tidak ada satupun karya-karya Mbah Hasyim Asy'ari yang menyampaikan riwayat sebuah kutipan kecuali kita menemukan kebenaran dari kutipannya itu. Menerima kutipan tentang Ahmad bin Abdullah Assegaf dalam Muqaddimah Kanun Asasi dari sosok sikoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanpa adanya mu'arrikh adalah sesuatu yang dibenarkan dalam metodologi ilmu hadis dan historis. Sedangkan untuk perawi yang telah didapati pernah berdusta dalam pengutipan, maka kutipan-kutipannya harus diverifikasi ketat. Ketika kita menerima riwayat dari ulama-ulama Ba'alwi tentang sejarah dan nasab misalnya, kita harus memverifikasi secara ketat, karena kegemaran mereka dalam berdusta tentang nasab dan sejarah. Sosok ulama-ulama Ba'alwi seperti Ali As-Sakron, Muhammad Hirid, Alwi bin Tahir Al-Haddad, Salim bin Jindan, Abdullah Muhammad Al-Habsyi, dan sebagainya adalah ulama-ulama yang harus ditolak riwayatnya karena kedapatan beberapa kali berdusta dalam pengutipan. Seharusnya Faisal Assegaf berterima kasih kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa tokoh Ba'alwi yang tidak dikenal itu ucapannya dikutip, sehingga namanya sampai saat ini ada dalam Kanun Asasi. Sosok Ahmad bin Abdullah Assegaf bisa kita katakan sebagai sosok yang tidak konsisten. Hal itu jika kita cermati kata-katanya yang dikutip dalam Kanun Asasi yang menyerukan orang untuk masuk NU. Tetapi kemudian pada 8 Maret tahun 1928, ia sebagai sekretaris mengirim surat kepada pemerintah Belanda agar mengesahkan perkumpulan baru yang ia dirikan yang bernama Robitoh Alawiyah atau RA. Pendirian perkumpulan baru yang bergerak dalam bidang yang sama dengan NU, yaitu RA, menegasi seruannya sebelumnya agar orang masuk NU. Dalam konteks ini, perkataan Faisal Assegaf bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencatut nama Ahmad bin Abdullah Assegaf ada benarnya jika Faisal Assegaf dapat membuktikan adanya pernyataan istidrak dalam kurung narasi lanjutan yang menganulir pernyataan sebelumnya dari Ahmad agar kata-katanya dihapus dalam Kanun Asasi. Dalam website resmi Robitoh Alawiyah, tujuan awalnya dibentuk RA banyak kesamaan dengan NU. Dalam statutan pasal 3,
RA disebutkan di antara tujuan dibentuknya RA adalah mendidik anak piatu, menolong janda-janda, orang tidak mampu, fakir miskin, melaksanakan dan menyebarkan ajaran Islam dan bahasa Arab dan ilmu lainnya. Tujuan dalam poin-poin ini sama dengan tujuan NU dalam Statuten NU saat pendiriannya. Jika keduanya sama, mengapa harus membentuk lagi? Kenapa tidak ikut NU saja? Pada tahun 1928 juga, RA membentuk perwakilan-perwakilan daerah yaitu di Probolinggo, Cianjur, Sukaraja, Tulungagung, Bangil, ND, Tegal, Jombang, Jember, Makassar, Mojosari, Lumajang, Malang, Sumeneb, dan Banyuwangi. Jadi, jika kita katakan bahwa ucapan Ahmad bin Abdullah Assegaf yang dimuat dalam Konun Asasi itu tidak konsisten, kita mempunyai mubarir, dalil pembenar. Jika ia konsisten dan tulus mendukung NU, untuk apa kemudian ia menjadi penggerak berdirinya RA, padahal poin-poin tujuannya sama? Ini adalah pelajaran sejarah yang penting bagi NU tentang akhlak dan sikap Ba'alwi terhadap NU yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Mencari celah menyaingi NU jika ada kesempatan atau menyusup di dalamnya jika kenyataan berbicara sebaliknya. Tetapi, kadangkala pelajaran tentang sejarah banyak diabaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki karakter kepemimpinan komunitas yang kuat. Faisal Assegaf menuduh dokumen resolusi jihad tidak ada. Dalam transkrip itu pula kita baca, Faisal Assegaf dengan begitu mudah mengklaim bahwa tidak ada dokumen resolusi jihad NU pada 22 Oktober 1945 yang dibuat untuk melawan penjajah. Padahal dokumen resolusi jihad disepakati dalam rapat ulama konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura di Bubutan, Surabaya, yang dipimpin langsung oleh PBNU di bawah arahan Hadratus Syekh. Dokumen ini dimuat di berbagai surat kabar waktu itu, seperti Kedaulatan Rakyat. Mengatakan dokumen ini tidak ada, Faisal telah menghina intelektual NU sebagai pendusta, bahkan menganggap perangkat negara tidak berintegritas ketika menetapkan Hari Santri berdasarkan resolusi jihad yang ahistoris. Kenyataannya, resolusi jihad itu bukan hanya diumumkan NU kepada Nahdliyin, tetapi juga dimuat oleh beberapa surat kabar waktu itu. Surat kabar itu adalah bukti primer yang tidak dapat dibantah siapapun bahwa resolusi jihad itu benar-benar kejadian historis di masa lalu. Berbeda dengan klaim-klaim kaum Ba'alwi tentang sejarah, seperti tentang bahwa Ali Al-Habsyi Kuitang adalah penentu tanggal proklamasi. Cerita itu hanya cerita fiksi yang difabrikasi untuk tujuan tertentu tanpa ada data sama sekali. Jika Faisal Assegaf ingin bukti dokumen resolusi jihad, silakan buka arsip koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, edisi nomor 26 tahun ke-1, Jumat Legi 26 Oktober 1945. Faisal Assegaf mencoba membangun narasi bahwa sejarah NU adalah sebuah rekayasa, namun argumentasi yang ia gunakan justru rapuh dan terbantahkan oleh data-data yang nyata. Hinaan dan tuduhan Faisal Assegaf kemudian dilaporkan oleh beberapa unsur NU pada tahun 2021. Laporan tersebut diantaranya dibuat oleh Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), Kiai Haji Rahmat Zailani Tiki, dan terdaftar dengan nomor LP-B-06688-12 Romawi-SPKT-Bareskrim Polri. Dalam proses pengusutannya, Bareskrim Polri telah memeriksa belasan saksi yang terdiri dari saksi pelapor dan ahli bahasa maupun sosiologi. Rizik Syihab Ba'alwi menghina Gus Dur. Pada tanggal 1 Juni 2008, sekelompok massa termasuk Laskar Front Pembela Islam (FPI) menyerang kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sedang mengadakan acara di Monas. Penyerangan itu mengakibatkan para anggota AKKBB terluka. Kemudian Gus Dur mengecam kejadian tersebut. Pernyataan Gus Dur masih bisa kita saksikan di channel Badik Institute dengan link sebagai berikut. Dalam video itu, Gus Dur mengatakan, Nah, Baik Habib, kita Ya, dengarkan Habib, dulu ini kita komentar dengarkan pernyataan dari Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. ya silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, pasar ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang ngapain. Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau
Yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mengobrak-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Lalu Rizik Syihab Ba'alwi berkata, Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, Heran tapi masa kalau kita orang lihat dari buta bisa gambar ini, melihat. Lihat dari mana? banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Habib Rizik, Nah, Anda jadi kalau menyesali Gus Dur mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia Ya. tidak tahu apa-apa. Oke, baik, Habib. Dan kalau Anda Gus Dur menyesali berpihak perbuatan untuk yang terjadi membubarkan kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita Karena jadi kalau lanjutkan. jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan Kita saya harus ingatkan break Gus Dur sejenak itu dulu, Habib. antek Yahudi. Kemarin baru pulang dia. pernyataan yang disampaikan oleh Rizik Syihab Ba'alwi terhadap Gus Dur tersebut merupakan salah satu fragmen sejarah kontroversial dalam dinamika sosial politik di Indonesia. Jika ditinjau dari perspektif etika, budaya akademik, budaya ketimuran, serta penghormatan terhadap figur ulama dan pemimpin negara, narasi tersebut dinilai tidak sepantasnya diucapkan. Hal yang paling mencolok dari pernyataan tersebut adalah penggunaan keterbatasan fisik, yaitu kebutaan penglihatan Gus Dur sebagai instrumen untuk menyerang kredibilitas berpikir dan spiritualnya. Dalam norma universal maupun ajaran Islam yang diajarkan oleh para ulama, menyerang atau merendahkan seseorang berdasarkan kekurangan fisik dalam kurung cacat sangat bertentangan dengan akhlakul karimah. Al-Quran sendiri dalam berbagai ayat seperti Qiyas Abasa memberikan teguran keras terkait sikap meremehkan orang yang memiliki keterbatasan penglihatan, menyamakan kebutaan mata dengan kebutaan hati kepada seorang tokoh yang dikenal luas memiliki kedalaman ilmu merupakan bentuk simplifikasi yang kasar. Gus Dur bukan hanya warga negara biasa, melainkan Presiden RI keempat. Dalam etika bernegara, kritik terhadap seorang pemimpin atau mantan pemimpin seharusnya diarahkan pada kebijakan, gagasan, atau tindakan politiknya secara objektif, bukan berupa pembunuhan karakter assassination. Narasi antek Yahudi adalah pelabelan politis yang sering digunakan untuk mendelegitimasi lawan bicara tanpa menyajikan argumen atau bukti konkret yang valid. Gus Dur ke Israel justru demi menggapai kemerdekaan rakyat Palestina. Lalu, pada 4 Juni 2008, Rizik Syihab Ba'alwi ditangkap polisi di rumahnya di Petamburan. Rizik dikenai 4 pasal, yakni pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 156 KUHP tentang penghasutan, pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan pelaku kejahatan, dan pasal 351 KUHP tentang akibat penganiayaan. Rizik Ba'alwi menantang mubahalah Gus Dur. Pada tanggal Selasa 10 Juni 2008, Rizik menjalani pemeriksaan di ruang reserse kriminal umum Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, sekitar pukul 15.00 WIB. Lalu ketika keluar, kepada wartawan Rizik menyatakan, Tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo. Kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kalau Gus Dur benar, saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah mati dalam keadaan gila. Saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah mati dalam keadaan gila. Tapi kalau saya yang benar, maka Gus Dur, istri dan anak akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan ini.
Secara sosiologis, tantangan Rizik yang disampaikan secara lantang di depan media lebih condong berfungsi sebagai retorika politik untuk menjaga moralitas pendukung dan mengonsolidasikan basis massa. Dalam struktur masyarakat yang paternalistik, figur yang berani menantang mubahalah seringkali langsung dipersepsikan sebagai pihak yang pasti benar oleh pengikutnya, terlepas dari validitas argumen hukumnya. Bagi Gus Dur yang tumbuh dalam tradisi fikih pesantren, dalam kurung Nahdlatul Ulama, penyelesaian masalah umat harus mengacu pada kaidah-kaidah usul fikih dan kemaslahatan publik, masalah ammah. Gus Dur melihat FPI dari kacamata hukum negara dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, merespon tantangan mubahalah untuk urusan ormas dianggap tidak relevan oleh kalangan silsilah keilmuan pesantren, karena mubahalah tidak boleh diobral untuk kepentingan ego kelompok atau perdebatan politik praktis. Secara ilmiah, tantangan mubahalah dari Rizik kepada Gus Dur mengalami salah penempatan. Instrumen spiritual yang sakral dan beresiko tinggi ini direduksi menjadi alat legitimasi dalam perseteruan sosial politik. Meski Gus Dur tidak merespon mubahalah itu, akhir dari kasus Monas tersebut membawa Rizik Syihab Ba'alwi divonis bersalah. Pada tanggal 31 Oktober 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, lalu menjatuhkan vonis hukuman 1,5 tahun dalam kurung 18 bulan penjara. Rizik Syihab menentang wacana Islam Nusantara milik NU. Senin, 29 Maret 2015, Detik News memberitakan bahwa Muktamar NU akan dilaksanakan di Jombang pada bulan Agustus mendatang. Tema utuhnya adalah menubuhkan Islam Nusantara untuk peradaban di Indonesia dan dunia. Kemudian pada 18 Juli 2015, Rizik Syihab Ba'alwi mempublish penentangannya terhadap wacana Islam Nusantara yang digelontorkan NU tersebut. Penentangan itu terreportase dalam media merahputih.com. Rizik menyatakan, salah satu taktik yang digunakan Belanda dulu adalah adu domba antara masyarakat adat dengan ulama, contoh Perang Padri di Sumatera Barat, katanya. Dia juga menuding bahwa pengusung Islam Nusantara adalah orang-orang yang sudah menyelewengkan ajaran Islam. Sebab apa yang diinginkan para pengusung Islam Nusantara ini adalah menjauhkan beberapa doktrin Islam dari yang semestinya. Dalam akun Facebook, Rizik Syihab menulis, Islam Nusantara no, Islamkan Nusantara yes. Rizik Syihab menentang keputusan Munas Alim Ulama NU di Banjar. Detik News mereportase Munas, Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 2019. Penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU berlangsung di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Jumat 1 Maret 2019. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan merupakan keputusan rapat pleno Munas Ulama NU, baik yang berkaitan dengan agama maupun organisasi. Poin pertama yaitu istilah kafir tidak dikenal dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara dan bangsa, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata konstitusi. Maka yang ada adalah non-muslim, bukan kafir. Rizik Syihab Ba'alwi menentang keputusan ini sebagaimana diberitakan Suara Islam.id. Ia mengatakan, dan dalam ajaran Islam, non-muslim disebut kafir. Lalu kenapa pada sewot itu hak kami sebagai seorang muslim? Kafir itu istilah dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma. Kok NU mau melarang? Apa NU sudah jadi aliran sesat? Atau NU sudah jadi agama baru? Astagfirullahaladzim, tandasnya. Dari berita ini, kita mengingat kembali betapa orang yang hari ini mencari teman dari kiai-kiai NU, bahkan memuji-muji NU karena nasabnya batal, dulu begitu jumawa mendiskreditkan hasil musyawarah ulama-ulama NU. Taufik Assegaf Pasuruan menentang hasil musyawarah ulama NU. Taufik Assegaf yang sekarang menjadi Ketua Robito Alawiyah RA dulu tahun 2019 menentang keputusan musyawarah ulama NU tentang sebutan non-muslim untuk menggantikan kata kafir. Dalam ceramahnya yang diunggah Sunsal Media di YouTube dan dipublikasikan pada 4 Februari 2019, Taufik menyatakan perlu meluruskan masalah ini agar tidak berlarut dan membingungkan umat. Panggilan kafir dan non-muslim, perhatikan, itu bukan keputusannya ulama. Itu komentarnya dua orang saja, profesor-profesor ini. Jadi itu bukan keputusan ulama. Yang ada keterangannya begini loh.
Dilarang kita mengganggu orang, sekalipun orang kafir, dengan panggilan "Hei kafir". Paham ya, kalau memang itu menjadi keberatannya dia. Taufik Assegaf meminta pemerintah tindak tegas anggota Banser. Pada 22 Oktober 2018 di Hari Santri Nasional, belasan Banser Ansor NU membakar bendera HTI di Garut, Jawa Barat. Kalangan non-NU protes dan menuduh Banser sengaja membakar kalimat La ilaha illallah. Ketua Ansor Gus Yakut menyatakan yang dibakar Banser itu adalah bendera ormas terlarang HTI yang kebetulan menjual kalimat tauhid sebagai benderanya. Dalam masifnya protes itu, Taufik Assegaf Ba'alwi ikut menyalahkan Banser, bahkan meminta pemerintah menindak tegas anggota Banser NU. Aktual News mereportase permintaan Taufik Assegaf untuk menindak tegas Banser tersebut sebagai berikut. Oleh sebab itu, Habib Taufik meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas dan bisa menyelesaikan masalah tersebut agar ke depan tidak terulang kembali. Yang gini-gini tuh panggil, kamu tuh nggak ngerti, bodoh, harus tahu la ilaha illallah itu dasar utama untuk menjadi muslim. La ilaha illallah itu dasar kunci masuk surga. La ilaha illallah itu kunci husnul khotimah. Gitu, ajarin, katanya. Jadi, jangan pemerintah diam. Anda, dalam kurung pemerintah, jangan adu domba rakyat ini. Panggil apa? Panggil ketuanya. Ketua Bansernya panggil. Ketua Ansornya panggil, pemerintah harus tegas, sarannya. Bahkan, Taufik menakut-nakuti Banser bahwa jangan sampai Anda dikejar-kejar umat Islam. Di Jawa Timur Anda mungkin kuat, tetapi di lainnya Anda kuat. Saya yakin ini karena pedulinya saya dengan Anda. Kalau tidak, ntar lagi umat Islam yang lainnya bangun akan Anda dikejar-kejar. Ya, di Jawa Timur Anda mungkin kuat, tapi di lainnya Anda tidak kuat. Taufik Assegaf tuduh ketua Ansor banyak uang setelah menjabat. Kalau ada ketuanya kamu ngajari kamu untuk benci kepada orang, keliru. Atau tidak sesuai dengan tujuannya untuk membackup ulama yang amat ma'ruf munkar, jangan mau nurut. Saya nasihati Anda, jangan mau nurut. Anda tidak punya apa-apa, ketua kamu mungkin punya duit sekarang. Jangan mau nurut, awas hati-hati loh Anda. Mereka itu jadi Banser, kamu ajak mereka tadi itu untuk dengan membela ulama, membela habaib, tapi Anda gunakan untuk menjaga gereja. Kita nggak setuju dengan orang yang menjaga gereja, bukan Anda yang jaga, biar aparat. Kita mau tukaran sama umat Islam ini apa maksudnya? Alwi bin Abdurrahman Assegaf Depok larang anak masuk Banser Ansor. Seorang Balwi dari Depok bernama Alwi Assegaf larang umat Islam masuk Banser dan Ansor. Warta Ekonomi, Jakarta pada 22 Maret 2022 mereportase pernyataan seorang Balwi bernama Alwi bin Abdurrahman Assegaf. Dalam ceramahnya, Alwi menghimbau umat agar tidak memasukkan anaknya ke Banser atau Ansor. Melalui unggahan video di kanal YouTube NU Garis Lurus, Habib Alwi pun menyeru kepada orang tua agar anak-anaknya tidak mengikuti kedua organisasi di atas. Jangan ada anak ibu yang ikut Ansor apalagi Banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata Banser, ucap Habib Alwi. Usut punya usut, alasan Habib Alwi melarang umat muslim mengikuti Ansor maupun Banser karena kedua organisasi tersebut terdapat ajaran Islam Nusantara. Dan jangan ada anak ibu ngikutin ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka, papar Habib Alwi. Ia kemudian menegaskan bahwa ajaran Islam Nusantara tidak selaras dengan Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam segi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan ada Islam Nusantara dalam ibadah kita sehari-hari. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Tegas Habib Alwi. Alwi bin Abdurrahman Assegaf larang sholawat badar dilantunkan. Media terkini.id pada 19 Maret 2022 mereportase pernyataan seorang Balwi bernama Alwi bin Abdurrahman Assegaf yang melarang sholawat badar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam salah satu kajian ceramahnya. Kemudian video itu diunggah oleh channel YouTube NU Garis Lurus.
dengan judul "Jangan Ada Yang Ikut Ansor dan Banser", sebagaimana dilansir pada Sabtu 19 Maret 2022. Sholatullah salamullah bi ahlil badri ya Allah. Ujar Habib Alwi mencontohkan sholawat yang menurutnya terlarang. Jangan ada anak ibu maupun majelis taklim ibu baca sholawat-sholawat itu. Ujar Habib Alwi melanjutkan. Itu sholawat oknum, paham? Ujar Habib Alwi melanjutkan. Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena sholawatnya. Ujar Habib Alwi melanjutkan. Sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Ujar Habib Alwi melanjutkan. Ahmad bin Zain Al-Kaf menuduh Kiai Haji Said Akil Siraj menerima uang dari Syiah. Media Fakta Kini milik FPI pada 11 Mei 2020 mereportase kisah tentang seorang Balwi yang bernama Ahmad bin Zain Al-Kaf. Ia seorang Balwi yang masuk dalam jajaran Akwan PWNU Jatim, tetapi sikapnya lebih mencerminkan seorang FPI. Dengan bangga, media FPI memberitakan bahwa Ahmad bin Zain telah menyidang Kiai Haji Said Akil Siraj, dalam kurung Ketua Umum PBNU, yang dianggap telah menyelewengkan ajaran Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Saat SAS menyelewengkan ajaran Aswaja dengan mengatasnamakan NU, maka HAZ selaku salah satu mustasar PWNU Jatim berdiri tegak menegur dan menyidang SAS di Surabaya. Tanpa rasa takut diberhentikan dari NU atau dijauhi warga NU yang fanatik buta terhadap SAS. Saat IBHRS memimpin umat Islam melawan para penista agama dan para pelindungnya di Indonesia, HAZ berdiri paling depan mendukung dan membela IBHRS habis-habisan. Saat umroh, HAZ tidak lupa mampir silaturahim ke kediaman IBHRS di kota suci Mekah, bercengkerama dan diskusi serta memberi doa dan nasihat. Dalam reportase itu, media Fakta Kini menampilkan video ketika Ahmad bin Zain sambutan di hadapan Kiai Haji Said Akil Siraj. Transkrip sambutannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustaz Said Akil Siraj. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Syuriah NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang Ahli Sunnah dari Nahdliyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang BH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Hanif Alatas menentang Islam Nusantara Nahdlatul Ulama. Berikut ini adalah cuplikan ceramah dari Hanif Alatas yang menentang Islam Nusantara Nahdlatul Ulama. Saudara, kemarin Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, mudah-mudahan selalu dapat hidayah dari Allah. Saudara, beliau di depan kader-kader Nasdem, beliau mengatakan apa? Kalau saya naik jadi wakil presiden, maka sebagai wakil presiden saya akan terapkan Islam Nusantara. Saya mau tanya, kira-kira umat Islam setuju atau tidak?
Setuju atau tidak? Ini konsepnya saja belum matang, masih jadi bajakan, masih diperdebatkan, masih rawan dicuri sana dicuri sini. Mau diterapkan secara undang-undang, mau diterapkan secara kenegaraan. Saya mau tanya, kira-kira setuju atau tidak? Umat Islam setuju atau tidak? Kalau betul-betul diterapkan, umat Islam protes atau tidak? Protes atau tidak? Saudara, demi Allah, kami umat Islam, kami pecinta habaib, kami pecinta ulama, demi Allah tidak rela kalau sampai Islam di Indonesia dirusak oleh mereka, saudara. Makanya demi Allah kami tidak akan rela, saudara. Apapun yang ada pada kami akan pertaruhkan, saudara. Kami nggak peduli, walaupun dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, bahkan dibunuh sekalipun, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tetap tegak di bumi NKRI. Makanya Setelah nasabnya batal, orang yang berpidato berapi-api itu sekarang seperti ayam sayur. Keliling-keliling Kiai NU meminta dukungan agar nasabnya tetap diakui. Tapi rupanya usahanya sia-sia. Kiai-Kiai NU sudah tidak lagi percaya nasab Ba'alwi. Zain Umar Smith mengundurkan diri dari PBNU ketika NU membutuhkan. Detik News pada Rabu 6 Maret 2019 mereportase surat pengunduran Zain Umar Smith sebagai Mustasar PBNU. Anehnya, surat itu ditujukan kepada pengurus Robito Alawiyah tingkat DPP, DPW, dan DPC. Seakan-akan sebelumnya Zain Umar Smith diminta oleh mereka untuk mengundurkan diri dari PBNU. Pengunduran diri ini menjelang hari pencoblosan pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Pengunduran diri ini menurut beberapa kalangan sebagai pesan tidak tertulis bahwa Zain Umar Smith dan Robito Alawiyah tidak mendukung calon presiden yang diusung PBNU Jokowi Ma'ruf Amin. Maklumat pengunduran diri sebagai Mustasar PBNU kepada seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPC Robito Alawiyah di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa atas nama pribadi saya menjadi salah satu mustasar pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU untuk periode kepengurusan saat ini, dan hal tersebut merupakan kehormatan yang harus dijaga. Menyikapi perkembangan dan langkah-langkah PBNU selama kepengurusan ini, saya berpendapat ada hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Lebih-lebih, seringnya pengurus PBNU mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang bijak, sehingga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di kalangan umat Islam serta pihak-pihak lain, sehingga dapat merugikan wibawa organisasi. Sebagai mustasyar, selama ini saya juga tidak dapat berfungsi dengan benar dalam memberikan saran dan nasihat kepada organisasi tersebut. Karena itu, dengan pertimbangan yang panjang, saya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai mustasyar PBNU terhitung tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah atau 5 Maret 2019. Meskipun demikian, saya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum Robito Alawiyah akan tetap menjalin silaturahmi dengan para kiai, masyayikh, ulama, para pemimpin pondok pesantren di lingkungan NU, lembaga-lembaga dakwah, maupun pimpinan-pimpinan ormas Islam sehingga terjalin saling pengertian yang baik. Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemampuan untuk mengatakan yang hak walaupun hal itu pahit. Wassalam. H. Zain Umar bin Smith. Surat pengunduran ini tidak bisa dilepaskan dari politik elektoral karena disampaikan beberapa hari sebelum pencoblosan. Bukan rahasia lagi, pada pemilu 2019 ini, walaupun secara resmi RA menyatakan netral, tetapi mempunyai kecenderungan memilih calon presiden dan wapres yang tidak didukung NU. Hal itu misalnya dapat dibaca ketika ada beberapa orang Ba'alwi di Bondowoso yang deklarasi mendukung Jokowi Ma'ruf atas nama pribadi. RA Cabang Bondowoso langsung membuat surat bahwa beberapa orang Ba'alwi itu tidak mewakili RA. Padahal seharusnya surat itu tidak perlu dikeluarkan karena yang deklarasi itu tidak mengatasnamakan RA. Hal itu dilakukan semata karena diduga RA Bondowoso sudah mendukung capres lainnya. Pengunduran Zain Umar Smith dari Mustasar PBNU beberapa hari sebelum hari pencoblosan dengan narasi yang merugikan PBNU seperti ucapan Zain Umar Smith. Langkah-langkah PBNU selama kepengurusan ini, saya berpendapat ada hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Lebih-lebih seringnya pengurus PBNU mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang bijak,
sehingga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di kalangan umat Islam serta pihak-pihak lain. Sangat bisa dimaknai bahwa Zain Umar Smith sedang mengajak pendukungnya untuk tidak mengikuti seruan PBNU yang sedang memperjuangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Indonesia. Ini adalah suatu penggembosan. Zain Umar Smith sedang mempertontonkan watak dan sikap Balwi yang asli terhadap NU. Jika ada kesempatan menggembosi NU, maka akan dilakukan. Lutfi bin Yahya membuat organisasi Tarekat Tanggilan. Lutfi bin Yahya menjabat sebagai Ketua Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah Jatman dari tahun 2000 sampai 2023. Jatman adalah organisasi tarekat badan otonom di bawah PBNU. Tetapi ketika masa jabatannya habis dan PBNU meminta Lutfi untuk mengembalikan Jatman kepada PBNU, Lutfi melawan walaupun akhirnya menyerah. Tetapi tidak sampai di situ. Lutfi kemudian membentuk organisasi tarekat sendiri yang ia beri nama Jatma Aswaja. Lutfi pula telah mempertontonkan watak dan sikap Balwi asli kepada NU. Jika ada kesempatan menggembosi NU, maka akan dilakukan. Dari contoh-contoh di atas, hendaknya kepada para pimpinan NU tidak lagi menjadikan kaum Balwi sebagai pimpinan NU di setiap tingkatan karena hanya akan merugikan NU itu sendiri. Kesetiaan mereka setipis kulit bawang dan watak mereka tidak bisa dianggap aman. Penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani.